inilah 5 tragedi paling mengerikan pada era Orde Baru yang terkenal otoriter. Saking mengerikannya, sampai membuat Indonesia berkali-kali menjadi perbincangan dunia pada masa itu karena kengeriannya. Bahkan ada satu tragedi yang bahkan hampir melenyapkan salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Tragedi penembakan misterius pada tahun 1983 sampai 1985 adalah tragedi mengerikan karena melibatkan penghilangan nyawa massal tanpa hukum, pemajangan mayat dengan luka brutal, dan teror psikologis yang mencekam seluruh negeri yang diinisiasi langsung oleh Soeharto. Bahkan pengakuan terbuka beliau pada 1989 tentang tragedi Petrus berhasil membuat heboh satu Indonesia pada masa itu. Selama masa operasi tersebut, suasana malam di berbagai kota besar di Indonesia berubah menjadi sangat menakutkan. Masyarakat hidup dalam ketakutan luar biasa karena ancaman kehilangan nyawa bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dicap sebagai residivis atau penjahat kambuhan. Ketakutan itu muncul karena pola ikonik dan mengerikan dari operasi Petrus, yaitu penemuan tubuh tergeletak di pinggir jalan, di bawah jembatan, di sampah, atau depan rumah warga pada pagi hari. Tubuh-tubuh tersebut umumnya mengalami luka bekas timah panas di bagian tubuh tertentu atau tanda-tanda penganiayaan berat yang seringkali dibiarkan begitu saja selama berjam-jam sebagai tontonan publik. Tujuannya jelas, agar menebar efek jera dan teror psikologis yang masif kepada masyarakat luas serta kelompok kriminal lainnya. Para pelaku penembakan beroperasi secara rapi, terstruktur, dan misterius sesuai namanya. Mereka seringkali menggunakan kendaraan tanpa pelat nomor jelas, mengenakan penutup wajah, dan bergerak cepat pada malam hari, meskipun tidak pernah diumumkan secara terbuka sebagai kebijakan resmi militer pada masa itu. Operasi ini di kemudian hari diakui dalam autobiografi mantan Presiden Soeharto yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, terbitan 1989. Sang presiden secara blak-blakan mengakui secara terbuka bahwa operasi main hakim sendiri tanpa pengadilan itu memang sengaja dilakukan oleh negara sebagai cara shock terapi. Pengakuan terbuka dari seorang kepala negara atas tindakan penghilangan nyawa di luar hukum ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern yang berhasil menghebohkan Indonesia pada waktu itu. Dan tidak hanya itu, setahun setelahnya era Orde Baru kembali dihebohkan dengan peristiwa mengerikan, yaitu tragedi Tanjung Priuk. Dan yang membuat merinding dari tragedi itu adalah kemunculan massa misterius berbaju putih secara tiba-tiba yang membuat suasana waktu itu semakin sangat mencekam. Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia di era Orde Baru. Peristiwa kerusuhan sosial ini terjadi pada 12 September 1984 yang berpusat di sekitar Jalan Raya Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa serta luka-luka yang dipicu oleh pemberitaan penistaan. Ketegangan bermula dari tindakan seorang aparat militer Babinsa yang diduga masuk ke Mushola As-Saadah di Tanjung Priok tanpa melepas sepatu dan menghapus pengumuman masjid dengan cairan got. Tindakan ini memicu kemarahan warga setempat. Warga menuntut agar oknum tersebut dan beberapa aparat lain yang dianggap sewenang-wenang diproses. Namun negosiasi gagal dan beberapa tokoh masyarakat serta pemuda setempat ditangkap oleh aparat keamanan. Pada malam 12 September 1984, ribuan warga bergerak mendatangi Koramil dan Polsek Tanjung Priok untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan. Massa yang semakin tidak terkendali akhirnya berhadap-hadapan dengan aparat keamanan TNI Polri yang bersenjata lengkap. Aparat kemudian melepaskan timah panas ke arah kerumunan massa, menyebabkan Tanjung Priok banjir cairan merah segar dengan korban jiwa yang jumlahnya masih menjadi perdebatan hingga kini. Versi resmi pemerintah menyebut puluhan korban, sementara independen mencatat ratusan. Dan bagian paling misterius sekaligus mengerikan yang sering diceritakan secara turun-temurun oleh para saksi mata dan warga sekitar adalah kemunculan pasukan misterius berpakaian putih secara tiba-tiba di tengah kecamuk kerusuhan. Di tengah barisan massa mendadak muncul rombongan orang tak dikenal berpakaian putih-putih yang bergerak di barisan paling depan. Kelompok misterius inilah yang memprovokasi massa untuk bertindak anarkis, merusak toko-toko milik etnis tertentu, dan memicu aparat bersenjata melepaskan timah panas. Setelah suara letusan menggema, kelompok misterius berbaju putih ini hilang tanpa jejak, meninggalkan warga lokal Priok yang terkapar akibat rentetan senjata aparat. Selain tragedi Petrus dan Tanjung Priok, masa Orde Baru juga diwarnai dengan tragedi mengerikan lainnya yang hampir melenyapkan salah satu mantan Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa Kuda Tuli adalah tragedi yang sangat kelam, syarat konspirasi tingkat tinggi, dan berpotensi mengubah total peta sejarah Indonesia, termasuk nyaris melenyapkan salah satu mantan presiden Indonesia beserta keluarganya. Akar dari tragedi ini bermula dari ketakutan Orde Baru pada sosok The Rising Star yang berpotensi menyaingi keunggulan Soeharto dan Partai Golkarnya. Waktu itu, menjelang tahun 1996, Megawati Soekarno Putri muncul sebagai simbol perlawanan dan figur sentral yang sangat dicintai oleh wong cilik usai terpilih secara sah sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres luar biasa di Surabaya. Kepopuleran ini membuat rezim Orde Baru merasa terancam karena PDI di bawah kepemimpinan Megawati dinilai tidak bisa dikendalikan dan berpotensi menjegal stabilitas kekuasaan yang sudah langgeng selama puluhan tahun. Untuk melengsarkannya, pemerintah merestui Kongres tandingan di Medan yang melantik Soehardi sebagai Ketua Umum versi pemerintah. Namun, kubu Megawati menolak tunduk dan tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Akibatnya, pada pagi hari di tanggal 27 Juli 1996, kantor tersebut diserbu dan diambil alih secara paksa oleh massa pendukung Soehardi yang dibekingi secara sistematis oleh aparat keamanan militer dan kepolisian. Penyerbuan ini memicu kemarahan publik yang luas. Dari yang awalnya sengketa partai menjadi kerusuhan massal karena masyarakat yang sudah muak dengan rezim Orde Baru yang berkuasa selama puluhan tahun dengan otoriter. Bentrokan pun tidak hanya terjadi di sekitar kantor PDI, tetapi meluas menjadi kerusuhan perkotaan besar-besaran di Jakarta, seperti di Salemba, Keramat, dan Matraman. Gedung-gedung terbakar, kendaraan hangus, dan banyak orang menjadi korban jiwa, luka-luka, hingga hilang. Di tengah kekacauan itu, muncul skenario yang sangat menegangkan. Sasaran utama dari operasi penyingkiran kekuasaan saat itu bukan sekadar menduduki kantor partai, melainkan melumpuhkan figur mantan Presiden Megawati yang saat itu adalah pemimpin tertinggi Partai PDI secara permanen agar perlawanan politiknya lumpuh total. Berdasarkan berbagai analisis, investigasi, dan kesaksian lingkaran dekat, aparat keamanan dikabarkan telah menyiapkan siasat gelap, yaitu jika Megawati tetap berada di dalam gedung atau nekat datang ke lokasi saat penyerbuan brutal itu berlangsung, besar kemungkinan ia akan menjadi korban salah sasaran untuk melenyapkan lawan politik tanpa meninggalkan jejak keterlibatan langsung penguasa. Tragedi semacam itu ternyata bukanlah satu-satunya babak kelam Orde Baru. Jauh sebelum peristiwa semacam itu dirancang di jantung ibu kota, terdapat peristiwa dengan skala yang jauh lebih mengerikan telah lebih dulu terjadi di sudut-sudut terpencil Indonesia pada era Orde Baru, seperti menumpasan ratusan nyawa tak berdosa dalam tragedi Talangsari 1989, di mana metode mengerikan yang digunakan untuk menghilangkan jejak tragedi itu berhasil terungkap investigasi independen. Tragedi Talangsari 1989 berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Untuk menunjukkan komitmennya, Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Program P4 banyak menyasar kelompok Islamis garis keras yang saat itu menolak ideologi Pancasila sebagai azas tunggal. Pada tanggal 1 Februari 1989, ketika Kepala Dukuh Karangsari mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komandan Koramil dan Ramil Y. Jepara, Kapten Soetiman, yang menyatakan bahwa di dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang disebut sebagai orang-orang itu adalah Warsidi dan kelompok pengajian yang menamakan diri sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah berlokasi di Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Y. Jepara, Lampung Tengah. Oleh karenanya, pada 6 Februari 1989 pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kecamatan yang dipimpin oleh Kapten Soetiman sebagai dan Ramil Y. Jepara merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Berangkatlah sebuah rombongan dari kantor camat Y. Jepara menuju kompleks kediaman Anwar, dipimpin oleh Mayor. Sinaga memimpin, Kepala Staf Kodim Lampung Tengah. Rombongan besar terdiri dari Kapten Soetiman, Camat Zulkifli Malik, Kapolsek Y. Jepara Letupol Dul Badar, Kepala Desa Raja Basa Lama Amir Puspa Mega, serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip. Seluruhnya berjumlah sekitar 20 orang.
terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok yang menyulut bentrokan. Kedatangan Kapten Soetiman disambut dengan hujan panah dan perlawanan golok. Dalam bentrokan tersebut, Kapten Soetiman gugur di lokasi. Gugurnya Kapten Soetiman membuat Komandan Korem dan Rem 043 Garuda Hitam Lampung, Kolonel AM Hendro Priyono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi. Sehingga pada 7 Februari 1989, 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota BRIMOB menyerbu ke Cihideung, pusat gerakan. Menjelang subuh, keadaan sudah dikuasai oleh ABRI. Peristiwa Talangsari diperkirakan mengakibatkan setidaknya 246 penduduk sipil kehilangan nyawa dalam bentrokan tersebut. 47 korban dapat diidentifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Namun jumlah yang sesungguhnya masih misterius. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim independen seperti Komnas HAM, Kontra S, dan jaringan korban tidak hanya membongkar jumlah korban yang kehilangan nyawa secara keji, tetapi juga mengungkap metode sistematis dan mengerikan yang digunakan rezim Orde Baru untuk menghilangkan jejak tragedi tersebut, yaitu dengan cara penutupan informasi secara total atau blackout info. Lokasi kejadian yang hancur lebur diratakan dengan tanah dan ditanami kembali untuk menghilangkan barang bukti jejak tragedi massal. Para korban selamat tidak hanya mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dikriminalisasi, dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil, serta dicap sebagai keluarga pengkhianat negara seumur hidup, membuat mereka terisolasi secara sosial hingga rezim tersebut runtuh. Pola pembungkaman sistematis yang diuji coba melalui pembersihan mengerikan di Talangsari ternyata bukanlah akhir, melainkan sebuah prototipe kekuasaan yang kelak kembali direplikasi secara masif dalam skala nasional dan mencapai puncaknya pada kengerian Huru-Hara Mei 1998, di mana kejadian sebenarnya di lapangan yang terungkap oleh Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF sangat bertolak belakang dengan narasi resmi arus utama selama ini. Kerusuhan Mei 1998 juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 atau peristiwa Mei 98 adalah peristiwa kekerasan massal dan kerusuhan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998 yang sebagian besar menargetkan komunitas Tionghoa Indonesia sebagai kambing hitam dari krisis moneter 1997. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Jakarta, Medan, Solo, Palembang, dan Surabaya, dengan insiden-insiden lebih kecil terjadi di wilayah lain Indonesia. Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung Barat, terdapat diskriminasi yang meluas dan sistemik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjara. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya 168 kasus pemeriksaan dilaporkan dan kerusakan material senilai lebih dari 3,1 triliun. Hingga tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut terhambat dan tidak diselesaikan. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Martadinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga menjadi korban. Dia nodai harkat dan martabatnya sebagai wanita, mengalami kekerasan fisik dan dihilangkan nyawanya karena akan memberikan kesaksian internasional mengenai penodaan harkat dan martabat wanita secara paksa dalam kerusuhan Mei 1998. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus penodaan harkat dan martabat wanita secara paksa dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya spontanitas. Pasca tragedi, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF berhasil mengungkap kejadian sebenarnya di lapangan yang sangat bertolak belakang dengan narasi resmi arus utama selama ini. Laporan TGPEF dan berbagai investigasi menunjukkan bahwa kerusuhan di banyak titik strategis tampak terorganisir, sistematis, dan dikomandoi. Muncul pola di mana massa provokator berbadan tegap dengan ciri-ciri tertentu memprovokasi penjarahan dan pembakaran di pusat-pusat perbelanjaan seperti
seperti Klender, Hero, Yogya Plaza, sebelum akhirnya jebol dan menelan ratusan korban jiwa terjebak di dalamnya. Tujuannya diduga untuk menciptakan kekacauan berskala masif guna melegitimasi perlunya status darurat militer atau justifikasi pengerahan kekuatan militer ekstrem.